Pernahkah Anda membayangkan sebuah dunia hijau yang begitu lebat, begitu tua? Sampai-sampai hutan Amazon yang perkasa pun terlihat seperti anak kemarin sore. Selamat datang di Kalimantan, jantung purba planet kita. Sebuah hutan hujan tropis yang telah berdiri kokoh selama 140 juta tahun, hampir 3 kali lebih tua dari Amazon. Jika hutan adalah paru-paru dunia, maka Kalimantan adalah napas tertuanya. Luasnya puluhan juta hektar, membentang melintasi Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Ini bukan sekadar hutan, ini adalah epicentrum keanekaragaman hayati. Bayangkan, lebih dari 15.000 jenis tumbuhan, dan 6.000 diantaranya hanya ada di sini. Ditambah lagi 222 spesies mamalia, 420 jenis burung, dan ratusan reptil serta amfibi yang menghuni sungai-sungai berwarna tehnya yang gelap. Memasuki hutan Kalimantan itu seperti masuk ke dalam gedung pencakar langit alami. Paling atas, ada pohon-pohon raksasa setinggi 70 meter, para jawara yang berebut menyentuh langit. Ini adalah singgasana para elang dan rangkong. Di bawahnya ada kanopi, atap hijau tebal setinggi 40 meter yang menjadi pusat kehidupan. Sinar matahari melimpah, bunga dan buah bergelantungan. Disinilah sebagian besar satwa hutan, mulai dari orang-utan, bekantan, hingga tupai, menghabiskan seluruh hidup mereka. Turun lagi, kita masuk ke lapisan understory. Dunia remang-remang yang dihuni semak, perdu, dan pohon-pohon muda yang sabar menunggu giliran mendapat cahaya. Ini adalah arena para serangga dan amfibi. Dan paling bawah, di lantai hutan yang gelap gulita, hanya 1% cahaya matahari yang sampai. Disinilah keajaiban daur ulang terjadi. Jutaan jamur, bakteri, dan serangga bekerja tanpa henti mengurai daun dan ranting mati, mengubahnya menjadi nutrisi bagi seluruh hutan. Lantai hutan ini juga menjadi panggung bagi bunga-bunga paling aneh di dunia, seperti si misterius bunga Rafflesia. Berbicara tentang Kalimantan, kita tidak bisa lepas dari ikonnya yang paling karismatik, orangutan. Mereka adalah mamalia penghuni pohon terbesar di dunia, sang raja kanopi. Lengan mereka yang panjangnya bisa mencapai 2 meter lebih adalah alat utama mereka untuk berayun dengan anggun dari dahan ke dahan. Mereka ini semi-soliter, tidak seperti kera besar lain yang hidup berkelompok. Inti dari kehidupan orangutan adalah ikatan luar biasa antara induk dan anaknya. Seekor bayi orangutan akan diasuh selama 8 tahun. Ini adalah masa sekolah terlama di dunia primata, di mana sang induk mengajarkan segalanya dari memilih buah yang aman, membangun sarang yang nyaman setiap malam, sampai cara menavigasi labirin kanopi. Karena itulah seekor betina hanya melahirkan 1 anak setiap 8 tahun. Tapi jangan salah, orangutan bukan sekadar penghuni, mereka adalah tukang kebun hutan. Sebagai pemakan buah, mereka menyebarkan biji dari ratusan jenis pohon ke seluruh penjuru hutan. Saat mereka makan buah, bijinya akan ikut tertelan dan dikeluarkan di tempat yang jauh, lengkap dengan pupuk alaminya. Tanpa orangutan, hutan akan kesulitan beregenerasi. Melindungi mereka berarti melindungi seluruh ekosistem ini. Jika orangutan adalah raja kanopi, maka di sepanjang tepian sungai ada penguasa lain yang tak kalah eksentrik. Bekantan, monyet dengan hidung besar menjuntai, ini dijuluki monyet Belanda oleh masyarakat lokal di masa kolonial, merujuk pada para pejabat Belanda yang berperut buncit dan berhidung besar. Hidung besar jantan ini berfungsi sebagai pengeras suara untuk menarik betina dan mengintimidasi saingan. Perut buncitnya juga bukan hiasan. Isinya adalah sistem pencernaan super canggih yang bisa mencerna dondonan beracun dari pohon mangrove. Makanan yang tak bisa dimakan primata lain. Mereka adalah perenang ulung dengan selaput di antara jari-jari kakinya. Selalu hidup di dekat air untuk mencari makan dan berlindung dari bahaya. Sekarang, mari kita tengok ke langit. Kepakan sayap yang terdengar seperti lokomotif uap, diikuti pekikan keras yang berakhir seperti tawa histeris. Itu adalah rangkong gading, sang petani hutan. Burung raksasa ini adalah penyebar benih jarak jauh yang super efisien. Mereka bisa terbang puluhan kilometer, memakan buah, lalu memuntahkan bijinya di tempat yang sangat jauh, membantu regenerasi hutan. Yang unik dari rangkong gading adalah balungnya. Tonjolan di atas paruh yang terbuat dari keratin padat, mirip gading gajah. Para jantan menggunakannya untuk bertarung di udara, saling menanduk dengan dramatis. Kisah perkembangbiakan mereka adalah simbol kesetiaan sejati. Pasangan rangkong gading itu monogami. Ketika bertelur, sang betina akan mengurung diri di dalam lubang pohon. Pintu masuknya akan ditutup dengan lumpur oleh sang jantan, menyisakan celah kecil. Di dalam penjara aman ini, betina mengerami telur dan merawat anaknya, sementara ia tak bisa terbang. Selama berbulan-bulan, ia dan anaknya sepenuhnya bergantung pada sang jantan yang setiap hari dengan setia membawakan makanan. Sebuah drama cinta dan pengorbanan di puncak hutan.
Dari langit, kita turun ke dalam bayang-bayang kanopi, tempat bersemayamnya predator paling misterius di dunia, macan dahan. Dengan bulu berpola awan, ia adalah master kamuflase. Ia pemanjat pohon terbaik di antara semua jenis kucing, bahkan bisa turun dari pohon dengan kepala di bawah, berkat pergelangan kakinya yang super fleksibel. Tapi senjatanya yang paling mengerikan adalah gigi taringnya. Secara proporsional, ia punya taring terpanjang dari semua kucing yang hidup, memberinya julukan Sabertooth modern. Sebagai predator puncak kanopi, ia mengendalikan populasi bekantan dan monyet lainnya, menjaga keseimbangan ekosistem. Kehadirannya adalah alasan mengapa banyak primata selalu waspada. Hutan ini juga dibentuk oleh kekuatan para raksasa lembut, gajah Kalimantan. Mereka adalah subspesies gajah Asia terkecil, dengan wajah lebih imut dan temperamen lebih lembut. Mereka adalah insinyur ekosistem. Saat mereka bergerak, mereka menciptakan jalur yang digunakan hewan lain. Mereka membuka celah di hutan, membiarkan sinar matahari masuk, dan menumbuhkan tanaman baru. Mereka juga penyebar biji-biji super besar yang tak bisa ditelan hewan lain. Di musim kemarau, mereka menggali dasar sungai yang kering untuk mencari air, menciptakan sumber air bagi semua satwa. Dan akhirnya di lantai hutan yang gelap, tersembunyi sebuah keajaiban yang aneh, bunga parasit raksasa, Rafflesia. Bunga tunggal terbesar di dunia ini bisa berdiameter 1 meter, tapi ia tidak punya daun, batang, atau akar. Seluruh hidupnya dihabiskan sebagai parasit di dalam sejenis akar liana. Ia baru menunjukkan diri saat akan mekar, mengeluarkan aroma daging busuk yang menyengat untuk memikat lalat bangkai. Penyerbuk utamanya, kehidupannya adalah serangkaian kebetulan yang luar biasa. Hutan Kalimantan adalah sebuah mahakarya alam yang saling terhubung. Orangutan menanam hutan, rangkong menyebarkannya, gajah merawatnya, dan macan dahan menjaganya. Tapi, mahakarya yang telah bertahan 140 juta tahun ini kini berada di bawah ancaman. Deforestasi untuk perkebunan, penebangan liar, dan perburuan mengancam setiap penghuninya, dari yang terbesar hingga yang terkecil. Nafas tertua planet kita sedang terengah-engah. Kita tidak hanya akan kehilangan spesies, kita akan kehilangan sebuah dunia purba yang tak tergantikan. Ini bukan hanya tentang menyelamatkan hewan, ini tentang menyelamatkan bagian dari sejarah bumi, dan pada akhirnya menyelamatkan diri kita sendiri. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk sukai video ini, bagikan, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya.